Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat, serta berkata kepadanya, 'Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Kembali kita belajar dari kisah Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Ketika dia datang pada Nabi Elisa, dia membayangkan bahwa nabi itu akan menemui dia, lalu menumpangkan tangan di atas bagian yang sakit dan mengucapkan kata-kata tertentu, lalu dia menjadi sembuh. Tapi betapa kecewanya hati Naaman ketika dia hanya ditemui bujangnya Elisa yang bernama Gehazi, lalu menyampaikan pesan, mandilah 7 kali ke dalam sungai Yordan. Naaman merasa tersinggung dan kecewa, bahkan berkata, "Kenapa sungainya harus sungai Yordan? Masih banyak sungai yang lebih baik di negeri saya." Tapi pengawalnya mengingatkan Naaman, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi cuma disuruh mandi di sungai. Bukankah hal itu tidak terlalu sulit? Perintah Tuhan dalam hidup kita sebenarnya tidak terlalu sukar. Betapa sering kita ini yang terlalu sibuk menganalisa dan memberi pendapat atau alasan, sehingga perintah yang sederhana menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan, menjadi sesuatu perkara yang sukar untuk dikerjakan. Dalam situasi sakit yang dialami seseorang, seringkali penyebabnya bukan hanya masalah fisik. Tidak jarang seseorang sakit karena ada perbuatan dosa yang dilakukannya. Namun untuk mengakui bahwa dia sedang berdosa atau dalam tindakan yang salah, ternyata menjadi perkara yang sukar dan tidak mudah untuk dilakukan. Satu kali saya pernah berdoa untuk seorang bapak yang sakit paru-paru, yang membuat dia susah untuk berkata atau berjalan. Artinya untuk berkata-kata saja dia kesulitan karena harus menahan nafas. Untuk berjalan pun juga tidak mudah. Dalam bayangan bapak itu, ketika dia menghubungi saya, maka dia akan didoakan oleh hamba Tuhan lalu menjadi sembuh. Tapi secara tidak terduga, Roh Kudus menyampaikan pada saya, dia menjadi sakit karena selingkuh. Hal itu pun saya sampaikan. Bapak ini terkejut, lalu mengakui bahwa dia memang selingkuh. Tapi ketika diminta untuk bertobat, mengaku dosa, dan meninggalkan perbuatan yang salah, betapa dia merasa kesulitan, seakan hal ini adalah perkara yang sukar bagi dia. Ya sudah, dalam beberapa kesempatan melayani, dia pun tidak mendapatkan kesembuhan. Saya pun hanya berdoa, ya sebisanya, karena semua juga tergantung dari dia. Padahal sederhana saja. Dia tinggal mengakui dosa dan pelanggarannya, maka semua menjadi beres. Dalam kondisi kesulitan keuangan yang kita hadapi, bisa jadi ada kewajiban kita pada Tuhan yang sengaja kita tunda. Saya pernah dalam kondisi keuangan yang pas-pasan. Untuk makan sehari-hari saja kesulitan, apalagi untuk biaya hidup istri dan anak. Tentu tidak mudah. Belum lagi untuk biaya sekolah anak. Ditambah lagi masih punya tanggungan di bank berupa KTA, kredit tanpa agunan, yang masih harus saya bayar bersama dengan seorang teman. Satu kali dalam doa, Tuhan ingatkan saya untuk mengembalikan perpuluhan. Saya tentu keberatan, karena penghasilan saya bulanan cuma 500-600 ribu, karena sudah banyak potongan di tempat kerja.
Sementara banyak tanggungan. Yang benar saja Tuhan, masa saya harus memberi perpuluhan? Setiap dengar khotbah tentang perpuluhan, saya merasa itu bukan untuk saya. Tidak terduga ekonomi saya makin kacau. Tanggungan saya tidak terselesaikan. Hubungan saya dengan teman yang sama-sama menanggung pinjaman di bank ini, jadi kami pinjam di bank atas nama saya, tapi kami berdua yang mengerjakannya, yang membayarnya. Hubungan kami menjadi kacau. Teman saya sempat tidak membayar ke saya, dan kami menjadi, situasinya pun menjadi tidak mudah. Sampai saya pernah mengalami kecelakaan, jatuh dari motor saat berangkat kerja pagi hari. Saya pun terpaksa harus ganti ban motor seharga hampir 400.000. Uang yang semula saya hemat dan irit jadi membengkak pengeluarannya. Saya pun bertobat. Berikutnya, saya hitung perpuluhan saya yang tertunda. Saya berikan pada gereja tempat saya beribadah. Mungkin jumlahnya tidak banyak, namun pelan tapi pasti. Satu persatu tanggungan keuangan bisa teratasi. Bahkan berikutnya, saya juga menyalurkan perpuluhan untuk mendukung pelayanan seorang teman yang saat ini jadi hamba Tuhan di pedalaman Kalimantan. Tuhan juga gerakkan saya untuk menabur bagi orang-orang yang dalam kesulitan keuangan. Satu hal yang membuat saya malu ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan saya, berkat itu dari siapa? Ketika mendengar itu saya menjawab, ya dari Engkau Tuhan. Kalau dari aku, kenapa aku minta kembalikan 10% saja? Alasanmu macam-macam. Seakan itu adalah hal yang sulit. Sejak itu saya tidak lagi berat untuk memberi perpuluhan. Sekalipun saya melayani Tuhan, tapi setiap berkat yang saya terima, saya juga memberikan untuk perpuluhan. Adakah perintah Tuhan yang terlalu sukar untuk kita lakukan saat ini? Kalau mengampuni seseorang bisa membuat hidup kita tenang, mengapa kita tidak melakukannya? Atau banyak hal lain lagi yang bisa jadi kita menundanya, padahal kita tahu harus melakukannya. Perintah Tuhan tidak pernah terlalu sukar, tapi hati kita yang tidak mau taat, yang membuat sulit segala sesuatunya. Mari kita belajar untuk taat selangkah demi selangkah, maka pintu berkat dan mujizat akan disediakan bagi kita secara ajaib. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk berubah, berbalik dari kesalahan kami, bertobat dari setiap pelanggaran kami. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan, menerima pengakuan kami, menerima perubahan hati kami, membuat kami mau belajar taat ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami seringkali menunda segala sesuatu yang kami tahu kami harus melakukannya. Kami tahu kami harus melangkah sesuai dengan firman-Mu, tapi kami menundanya dan mengakibatkan banyak hal kesulitan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk taat, sekalipun tidak mudah, sekalipun sepertinya itu tidak mungkin untuk kami lakukan. Beri kami kemampuan, beri kami kesanggupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menjadi pribadi yang taat pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat menjadi pribadi yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita sekecil apapun. Sebab perintah Tuhan bukan perkara yang sukar. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.